Baik, selamat pagi Bapak Ibu, peserta Seminar Nasional Cover Paper Family Resilient dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha yang ke-56. Pada pagi hari ini, perkenalkan saya Herdinatya Slilasari, MPSI Psikolog dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. Saya hari ini ingin eh, mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Gambaran Regulasi Emosi Ibu Bekerja dalam Mendampingi Anak Pembelajaran Daring. Baik, kita lihat latar belakang. Nah, kita tahu bahwa saat ini banyak sekali wanita yang bekerja. Bahkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menyatakan bahwa hampir 51% jumlah wanita itu bekerja saat ini. Memang berbeda dengan zaman dahulu. Nah, eh, tentu saja pada saat sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, ini kita tahu bahwa banyak sektor yang terdampak, baik itu dari dunia industri maupun dari dunia pendidikan. Nah, di dunia industri kita tahu bahwa saat ini juga diberlakukan adanya pembatasan. Nah, dengan adanya kasus pandemi COVID mulai dari tahun 2020 kemarin, maka pemerintah akhirnya mengambil kebijakan atau keputusan untuk mengadakan yang namanya physical distancing, di mana semuanya ini ada pembatasan kegiatan dan juga kita mulai hidup dengan pola adaptasi baru. Nah, dengan adanya physical distancing ini, maka muncul yang namanya instruksi juga untuk bekerja dari rumah atau kita kenal dengan istilah WFH dan juga belajar dari rumah atau pembelajaran daring atau school from home. Nah, ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi ibu bekerja atau working mother. Seperti kita ketahui bahwa ibu bekerja itu dia punya peran ganda, yaitu sebagai karyawan dan juga sebagai ibu yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh keluarga, anak, kemudian untuk uh, rumah tangga juga melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Nah, di era pandemi COVID ini atau di masa pandemi COVID ini konflik peran ganda working mother itu sungguh terasa. Kenapa? Karena awalnya dulu ketika pembelajaran masih secara tatap muka atau offline, guru memegang peranan penting. Tapi ketika sekarang pandemi COVID, kita tahu bahwa pembelajaran semua dilakukan dari rumah atau secara daring atau online. Maka yang memiliki peran penting juga dalam membantu anak proses belajar itu adalah ibu. Kenapa ibu? Karena ibu memang yang sudah memiliki kodrat sebagai pendidik di dalam keluarga. Nah, maka dari itu dengan adanya peran ganda ibu ini, kita tahu sendiri kalau ibu bekerja juga mengalami yang namanya WFH, maka semuanya sekarang dilakukan dari rumah, baik itu bekerja maupun mendampingi anak dalam belajar, semuanya dilakukan dari rumah. Bisa kita bayangkan bahwa rumah sekarang menjadi tempat untuk semua melakukan aktivitas baik pekerjaan maupun aktivitas rumah tangga. Nah, otomatis itu akan menimbulkan stres atau perasaan tertekan sendiri pada ibu bekerja atau working mother. Nah, adanya muncul perasaan stres ini akhirnya menimbulkan munculnya emosi negatif dalam diri ibu bekerja. Apa saja sih yang muncul emosi negatifnya? Ada mulai dari marah. Rasa marah karena apa? Karena saat mendampingi anak belajar ini, anak susah untuk memahami materi yang disampaikan oleh ibu tersebut. Nah, seperti kita tahu bahwa kadang itu guru uh, hanya memberikan materi, tidak ada penjelasan, atau bahkan kadang guru ini hanya memberikan tugas tanpa ada penjelasannya. Nah, dari itu maka peran ibu ini sangat penting untuk menerangkan atau menjelaskan kepada anak tentang materi yang dia dapat hari ini. Nah, maka dari itu ketika ibu sendiri ini tidak paham
materi yang disampaikan atau yang diberikan oleh guru, maka otomatis ibu ini pun juga akan mengalami kesulitan ketika mau menyampaikan kepada anak. Nah, anaknya pun juga tidak paham-paham sehingga akhirnya muncullah perasaan emosi marah, kemudian istilahnya itu kesal, kecewa, kemudian ada lagi ngomel karena mungkin anaknya tidak mau belajar, susah diminta untuk belajar, kemudian susah memahami materi, belum lagi harus membagi waktunya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan harus segera dikirimkan ke kantor segera. Nah, ini akhirnya memunculkan emosi negatif dalam diri ibu. Nah, hal ini tentu saja dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga dan juga mempengaruhi kesehatan mental. Seperti kita tahu, kesehatan mental ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan mental ibu sebagai uh, istilahnya pihak yang mendampingi anak belajar, tapi juga kesehatan mental anak. Kenapa? Anak pun juga akan merasa tertekan. Kalau ibu marah-marah, terus kemudian ngomel aja, suasana belajar tidak menyenangkan, maka ini akan membuat mental anak juga mengalami tekanan. Nah, maka dari itu ibu bekerja ini perlu yang namanya melakukan regulasi emosi. Untuk apa sih? Supaya dengan regulasi emosi ini ibu bisa mencari istilahnya jalan keluar yang terbaik atau mengambil keputusan yang terbaik, bagaimana sih enaknya saya bisa mengajar atau menyampaikan materi supaya mudah dipahami oleh anak dan juga saya bisa melakukan pekerjaan saya yang lain, entah itu pekerjaan kantor maupun pekerjaan rumah tangga. Nah, kita tahu working mother itu sendiri adalah ibu yang memiliki anak di bawah usia 18 tahun dan menjadi seorang tenaga bekerja baik itu paruh waktu maupun part time. Nah, ada 3 alasan wanita itu bekerja. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kemudian adanya aspek-aspek tertentu dari peran dalam keluarga yang memotivasi mereka untuk mencari alternatif kegiatan selain berada di rumah seperti adanya kebosanan. Kemudian memenuhi kebutuhan psikologi seperti kontak sosial, merealisasikan potensi dan keinginan untuk bermanfaat bagi lingkungan. Kemudian pembelajaran daring itu sendiri dikenal dengan istilah e-learning atau pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Di sini dijelaskan bahwa pembelajaran daring atau yang dikenal dengan istilah e-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar jarak jauh. Nah, pembelajaran daring itu juga merupakan cara baru dalam pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa gawai atau laptop khususnya pada akses internet dalam penyampaiannya dalam pembelajaran sehingga pembelajaran daring ini nanti sepenuhnya bergantung pada akses jaringan internet. Kemudian regulasi emosi itu sendiri apa sih? Regulasi emosi itu adalah strategi yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar untuk mempertahankan, memperkuat, atau mengurangi satu atau lebih aspek dari respon emosi, yaitu pengalaman emosi dan juga perilaku. Nah, regulasi emosi ini ada 5 bentuk. Yang pertama ada situation selection, situation modification, kemudian attention deployment, dan juga cognitive change, serta yang terakhir adalah respon modulation. Kemudian ada beberapa faktor-faktor juga yang mempengaruhi regulasi emosi. Yang pertama ada jenis kelamin, kognitif, dukungan sosial, budaya, dan juga usia. Nah, dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan berperilaku yang diamati. Nah, penelitian kualitatif ini juga punya tujuan khusus dalam ranah psikologi. Tujuan penelitian kualitatif ini difokuskan pada penggalian dan pengalaman-pengalaman partisipan penelitian, di mana pengalaman tersebut menjadi dasar dalam bersikap dan berperilaku dalam batasan fokus penelitian. Nah, partisipan dalam penelitian saya ini ada 2 orang ibu bekerja. Kemudian pemilihan partisipan ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan partisipan berdasarkan ciri-ciri atau kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Di sini saya menetapkan kriterianya ada 4. Yang pertama ada ibu yang berusia dewasa awal dalam rentang usia 21 sampai 40 tahun. Kenapa saya memilih kriteria ini? Karena pada usia tersebut individu sedang mengalami fase kehidupan perkawinan, di mana dia mengurus anak serta keluarga dan juga mencapai puncak karir. Kemudian kriteria yang kedua, saya menetapkan ibu yang berstatus sebagai karyawati atau pegawai. Kemudian kriteria yang ketiga, bekerja pada perusahaan yang menerapkan kebijakan work from home selama pandemi COVID-19. Kemudian kriteria yang keempat adalah terlibat secara aktif dalam mendampingi anak belajar selama masa pandemi ini.
Nah, metode pengambilan data yang saya gunakan adalah dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Nah, metode ini dianggap sesuai karena pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang terbuka dan menghasilkan jawaban yang lebih bebas, tapi tetap pada konteks pembicaraan. Nah, meskipun bebas dan fleksibel, tapi tetap ada kontrol yang berasal dari pedoman wawancara yang dibuat peneliti sebelum melakukan wawancara. Nah, pedoman wawancara ini ditujukan agar peneliti dan partisipan tidak keluar dari tema atau konteks penelitian. Kemudian teknik analisa data yang saya gunakan ini terfokus pada data yang telah terkumpul, lalu pengorganisasian data, pemilahan data agar menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, kemudian mensintesiskan data, lalu menemukan pola dan menyimpulkan data mana yang layak untuk disajikan. Nah, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik teori thematic analysis, di mana dibagi ke dalam dua tahap, yaitu ada tahap coding dan juga tahap kategorisasi. Nah, validitas penelitian dalam penelitian saya ini ada berbagai macam bentuk validitas yang kita tahu dalam penelitian kualitatif, ada komunikatif dan argumentatif. Nah, saya memilih validitas komunikatif dalam penelitian saya ini. Jadi, dalam validitas ini nanti memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkonfirmasi hasil penelitian kepada subjeknya. Kemudian hasil dan pembahasan atau hasil dan diskusi. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini ternyata membawa dampak psikologis bagi ibu, terutama bagi ibu yang bekerja. Kenapa? Karena ibu harus menjalankan peran ganda, yaitu yang salah satu sisinya dia bekerja, kemudian sisi keduanya selain melaksanakan tugas rumah tangga adalah mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Selama pembelajaran daring ini peran guru itu digantikan oleh ibu. Kalau dulu kan di pembelajaran tatap muka yang sangat berperan itu adalah guru. Ibu di rumah biasanya hanya akan merihasa atau mengulang kembali pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru di sekolah. Nah, adanya perasaan tertekan atau stres pada ibu bekerja ini akhirnya memunculkan respon emosi yang negatif. Nah, pada partisipan satu, emosi negatif yang muncul saat mendampingi anak belajar daring adalah tidak sabaran dalam menerangkan materi, sering membentak anak, memarahi anak saat anak tidak segera mengerjakan tugas, memukul anak saat anak tidak segera memahami materi yang dijelaskan, suka mengomel saat ada pekerjaan kantor dan rumah tangga yang belum terselesaikan. Nah, pada partisipan yang kedua ini, emosi yang muncul saat mendampingi anak belajar daring itu adalah sering marah-marah karena kelelahan mengerjakan pekerjaan kantor dan mendampingi anak belajar, kemudian sering membentak anak saat anak tidak segera memahami materi dan mengerjakan tugas, kemudian mencubit anak saat anak tidak bisa memahami materi dan merasa gagal dalam menjalankan perannya sebagai ibu dan juga ibu rumah tangga atau ibu yang mendampingi anak dan juga sebagai pekerja seperti itu. Nah, respon emosi ini sendiri dibagi menjadi dua, ada respon emosi positif dan ada respon emosi negatif. Respon emosi negatif ini meliputi tekanan dan depresi yang dirasakan, sikap penolakan terhadap anak, perlakuan yang kurang sesuai atau sikap negatif lainnya. Sedangkan emosional positif meliputi kehangatan dan kontrol, dukungan yang bersifat suportif, sensitif terhadap reaksi emosi anak, serta gaya pengasuhan yang lekat. Nah, meskipun kedua partisipan ini mengalami kondisi emosional yang negatif, ketika melakukan pendampingan pembelajaran daring, tetapi kedua partisipan ini menyadari bahwa kondisi tersebut ini pastinya nanti akan mengganggu kondisi psikologis anak. Maka dari itu kedua partisipan ini berusaha untuk mengurangi emosi negatifnya. Nah, ibu bekerja melakukan regulasi emosi untuk menyeimbangkan, mengalihkan atau mengendalikan emosi negatif yang dirasakannya. Nah, regulasi emosi yang dilakukan oleh partisipan dalam penelitian ini ada 5 bentuk. Jadi semuanya dilakukan oleh partisipan, mulai dari situation selection, situation modification, attention deployment, cognitive change, dan respond modulation. Selain itu juga terdapat faktor yang mempengaruhi regulasi ibu bekerja dalam mendampingi anak pembelajaran daring, yaitu dukungan sosial, kognitif, religiositas, dan juga budaya. Di sini akan saya jelaskan mengenai regulasi emosi yang dilakukan dan juga faktor yang mempengaruhinya. Pada bentuk situation selection, di sini pemicu munculnya emosi negatif adalah adanya adaptasi peran baru selama masa pandemi COVID-19 ini, yaitu bekerja dari rumah dan juga mendampingi anak secara penuh dalam pembelajaran daring. Nah, kedua partisipan ini memilih untuk mendekati situasi adaptasi peran baru ini dan berusaha untuk mengatasi konflik yang muncul.
Kedua partisipan juga tetap mendampingi anak belajar dan berusaha untuk mengurangi emosi negatif yang dimilikinya. Hal ini ditunjang dengan dukungan yang diberikan oleh keluarga. Nah, partisipan pertama mendapatkan dukungan dari suaminya dalam bentuk dukungan emosional seperti memberikan semangat saat partisipan ini merasa lelah atau selalu bersikap sabar menghadapi emosi partisipan. Jadi kalau partisipan kondisinya sedang marah, maka suami partisipan ini akan cenderung diam dan membiarkan partisipan untuk meluapkan emosinya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau suami partisipan yang pertama ini ikut berbicara atau ikut marah, maka yang terjadi suasana rumah akan menjadi semakin uh, tidak kondusif lagi. Kemudian partisipan yang kedua, bentuk dukungan sosial dukungan emosional itu yang diberikan oleh suaminya dengan memberikan semangat dan motivasi saat partisipan itu merasa gagal dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Nah, hasil penelitian ini ternyata sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya rasa aman yang timbul pada ibu berkarir karena adanya dukungan sosial yang diterimanya. Nah, agar tercapai keseimbangan psikologis, maka partisipan itu berusaha menghindari situasi atau kondisi yang menimbulkan emosi negatif. Partisipan yang pertama itu akan meninggalkan anak terlebih dahulu dengan memberikan waktu pada anak untuk belajar sendiri sambil partisipan berusaha untuk mengontrol emosinya. Sedangkan partisipan kedua saat akan muncul emosi, dia akan memberikan anak waktu untuk istirahat. Sembari partisipan ini melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan-ringan seperti memasak atau merawat tanaman atau menyapu. Ya, kegiatan-kegiatan ini itu dimaksudkan oleh partisipan 2 supaya partisipan 2 ini juga berusaha untuk mengontrol emosi dulu yang akan keluar. Jadi sehingga tidak sampai emosi itu dikeluarkan. Nah, bentuk yang kedua adalah situation modification. Di sini partisipan berusaha untuk mengatur waktu yang dimilikinya selama bekerja di rumah agar tidak mengganggu dalam menyelesaikan pekerjaan dan mendampingi anak belajar. Pada partisipan satu, dia sudah membicarakan dengan suami tentang kesulitan yang dihadapi. Jadi selama ini dia merasa dengan work from home dan juga harus mendampingi anak belajar tuh dia mengalami kesulitan untuk membagi waktu dan lain sebagainya. Dan ini dibuktikan juga dengan ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai. Maka dari itu akhirnya partisipan satu ini berani untuk mengutarakan kepada suaminya dan ternyata suaminya menyadari bahwa beban sebagai ibu bekerja dan juga menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga itu juga berat. Maka dari itu suaminya mau bergantian dalam mendampingi anak belajar dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Jadi dibagi tugasnya. Kalau misalnya partisipan satu ngepel, maka yang akan cuci piring adalah suaminya, seperti itu. Kemudian pada partisipan 2, dia juga berbicara dengan suami dan juga kedua orang tuanya karena berhubungan dengan partisipan 2 ini tinggal bersama dengan suami dan juga kedua orang tua suaminya atau mertuanya. Nah, diperoleh kesepakatan bahwa jika ada pekerjaan yang deadline hari itu atau memang ada deadline-nya segera, maka tugas mendampingi anak belajar akan diambil alih oleh suami. Nah, sedangkan untuk tugas rumah tangga seperti memasak akan dibantu oleh orang tua. Nah, dukungan sosial pada partisipan kedua ini berasal dari suami dan juga dari orang tua. Nah, adanya dukungan sosial yang diterima oleh partisipan dari keluarga membuat kedua partisipan ini mampu memodifikasi situasi lingkungan fisiknya, sehingga menimbulkan situasi yang tidak terlalu menekan. Partisipan akhirnya mampu memunculkan respon emosi positif berkat adanya dukungan dari keluarga. Nah, hubungan sosial yang positif tersebut berupa tenaga maupun dukungan emosional saat ibu bekerja, mengalami masalah dan juga atensi di saat ibu bekerja melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Bentuk ketiga adalah attention deployment. Nah, ada dua strategi yang dilakukan individu pada proses regulasi emosi ini, yaitu distraksi dan juga konsentrasi. Pada partisipan pertama, respon emosi yang muncul saat mendampingi anak pembelajaran daring yaitu rasa lelah, kesulitan menerangkan, dan rasa tidak sabar menghadapi anak. Untuk itu, ia akan menghentikan sejenak aktivitas tersebut dan mencari kegiatan lain yang sifatnya hiburan, seperti menonton televisi, memasak, atau merawat tanaman. Nah, setelah itu partisipan akan mencari referensi lain yang bisa membantu anak memahami materi. Jadi, setelah dirasa bahwa partisipan itu sudah mampu menurunkan emosinya, maka partisipan ini akan segera mencari referensi-referensi lain supaya anak ini bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian pada partisipan 2, respon emosi yang muncul
adalah kesulitan dalam memahami materi dan marah pada saat anak tidak bisa mengerjakan tugasnya, sehingga harus selalu didampingi oleh ibu. Nah, untuk itu, ia akan menghentikan aktivitas belajar itu sesaat, lalu mencari aktivitas lain seperti bermain dengan anaknya yang nomor 2, yang belum sekolah, kemudian mengobrol dengan orang tuanya dan juga menonton televisi. Tidak hanya ibu yang menghentikan aktivitasnya dan mencari aktivitas lain yang sifatnya hiburan, tetapi anak juga diberi kesempatan untuk bermain sebentar agar anak ini tidak merasa tertekan terus-terusan belajar. Nah, setelah itu baru kemudian dimulai aktivitas belajar lagi dengan harapan anak sudah lebih fresh lagi dalam menerima materi. Selain itu, bentuk konsentrasi dapat dilakukan partisipan ketika mengalami emosi negatif, yaitu fokus pada kegiatan yang dilakukan. Nah, kedua partisipan ini memutuskan untuk menyediakan waktu tersendiri untuk mendampingi anak belajar sehingga tidak terganggu dengan kegiatan lainnya. Jadi benar-benar diatur untuk time manajemennya. Nah, partisipan juga berusaha untuk fokus pada kegiatan belajar anak tanpa memikirkan kegiatan lainnya. Jadi ketika memang saatnya mendampingi anak belajar, maka partisipan akan fokus tidak akan memegang pekerjaan kantor ataupun pekerjaan rumah tangga lainnya. Jadi tidak disambi seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa kemampuan mengenal emosi yang baik itu akan dapat memberikan reaksi emosi yang baik dan tepat sehingga pada akhirnya dapat terhindar dari keadaan distres psikologi. Nah, saat ibu bekerja mengenali emosi yang dimiliki, maka semakin cepat pula ibu ini dapat mengambil sebuah keputusan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah cognitive change. Cognitive change yang dipengaruhi oleh kognitif itu tercermin dalam perilaku partisipan saat mengetahui bahwa ketika muncul emosi negatif saat mendampingi anak belajar, itu dapat membuat anak merasa tertekan. Maka kedua partisipan ini berusaha untuk merefleksikan sikap dan perbuatannya tersebut, kemudian memaknai kejadian sebagai konsekuensi dari pilihan hidupnya. Maka dapat membantu partisipan ini merubah cara pandang dan menemukan makna positif dari situasi tersebut. Pemaknaan positif ini akan menuntun partisipan mengekspresikan emosi yang positif juga. Hal ini sesuai dengan teorinya Gross yang menyatakan bahwa individu yang menilai situasi yang dihadapinya sebagai suatu hal yang positif, maka akan mengembangkan respon emosi yang positif dan begitu juga sebaliknya. Sedangkan untuk cognitive change yang dipengaruhi oleh religiusitas merupakan perubahan cara pandang atau persepsi yang sebelumnya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang dianut saat menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Nah, temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa religiusitas ini mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan juga berperilaku. Pada kedua partisipan itu mengatakan saat muncul emosi negatif, maka partisipan ini akan berdoa atau akan lebih mendekatkan dirinya pada Tuhan. Partisipan juga meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini dimaksudkan agar lebih bersabar dalam menjalani hidup. Sedangkan cognitive change yang dipengaruhi oleh budaya, di sini budaya mempengaruhi individu dalam menilai suatu pengalaman emosi. Nah, ketika kedua partisipan mengalami respon emosi negatif saat mendampingi anak belajar, maka partisipan berpikir bahwa ibu adalah tempat anak untuk bergantung dan sosok yang mengayomi. Jika ibu tidak memberikan rasa nyaman bagi anak, maka tidak akan muncul kedekatan. Nah, pada bentuk yang kelima, respon modulation, di sini ketika ibu bekerja dihadapkan pada deadline pekerjaan dan pengumpulan tugas, maka kedua partisipan akan mencoba untuk bersabar dan tetap tenang. Kenapa? Karena kalau kita panik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dialami oleh partisipan, ketika partisipan ini panik, pekerjaan kantor belum selesai, sudah deadline, kemudian masih harus ngajari anak belajar dan lain sebagainya, sehingga akhirnya membuat semakin panik dan ketika panik ini partisipan tidak bisa mengambil keputusan dan bahkan emosinya itu akan semakin negatif. Dan ketika emosi ini semakin negatif, maka yang terkena dampaknya adalah keluarga, baik itu anak, suami maupun orang tua yang ada di sekitar partisipan. Maka dari itu kedua partisipan mencoba untuk tetap tenang, kemudian menarik nafas dan segera membuat prioritas pekerjaan yang akan didahulukan. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu bekerja melakukan regulasi emosi saat mendampingi anak belajar daring. Nah, partisipan dalam penelitian ini melakukan 5 bentuk regulasi emosi, mulai dari situation selection, bentuknya adalah ibu bekerja dari rumah selama pandemi COVID, tetap secara full mendampingi anak belajar dan menjalankan peran ganda, jadi tidak menolak salah satu peran. Kemudian modification selection, ibu mengatur waktu yang dimilikinya agar tidak menimbulkan konflik dalam menjalankan perannya dan adanya dukungan dari keluarga untuk meringankan tugas ibu. Kemudian berikutnya adalah respon modulation. Ketika dihadapkan pada situasi yang menekan dan ibu tetap sabar, menahan emosi dan juga mengatur nafas, berusaha untuk relaksasi,
berusaha untuk self healing seperti itu. Kemudian pada attention deployment, saat akan muncul emosi negatif, ibu akan mencari aktivitas lain yang sifatnya menghibur seperti relaksasi, menonton televisi, dan juga memberikan pengertian pada anak. Jadi memberikan pengertian ini ketika memang sudah respon emosi kita sudah turun, kita sudah bisa berbicara dengan baik pada anak, kita berikan pengertian pada anak bahwa belajar itu penting. Misalnya untuk anak yang tidak mau segera menyelesaikan atau mengerjakan tugasnya. Kemudian kenapa kok kita harus belajar? Kemudian kenapa kok harus disiplin, tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas, seperti itu. Kemudian cognitive change merubah cara pandang ibu bahwa memarahi anak di masa pandemi ini tidak efektif karena anak juga merasa tertekan. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia seminar dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang selanjutnya.